ya setelah itu. Memang sekenal apa dengan Mas Gibran sebetulnya dari Gelora? Apakah memang sudah sering bertemu bahwa dia kemudian cocok sebagai simbol tadi itu? Iya, kalau kita bicara simbol sih memang ada beberapa simbol ya. Di luar, di tempat umum, di apa yang di survei-survei itu ada banyak nama yang sekarang sudah keluar ya. Artinya sudah tidak ada di list lah gitu. Tapi sehebat-hebat simbol yang ada di luar, memang tetaplah simbol itu adalah orang yang dalam imajinasi publik itu bersatu dengan Pak Jokowi gitu. Sebagai yang bersama Pak Prabowo meneruskan perjalanan ini. Jadi siapa yang paling kuat merepresentasikan Pak Jokowi? Itu yang kita cari waktu itu gitu. Ada, memang kita cari simbol dan simbolnya yang paling pas ya orang yang kita anggap melekat dengan Pak Jokowi. Kalau kata Mas Anies Mata, Mas Gibran itu dipilih agar agenda pembangunan Pak Jokowi bisa berlanjut. Ya itu tadi kan, sudah merupakan dekat dengan Pak Jokowi dan tersimbolisasi. Apalagi kalau kita berbicara keberlanjutan, maka sempurna dia sebagai yang melanjutkan gitu. Secara simbolik ya. Sebab sekali lagi dalam sistem kita, presiden adalah segala-galanya. Wakil berfungsi apabila difungsikan. Tapi sebagai simbol itulah sejarahnya. Tuh, tapi kan kalau misalnya presidennya berhalangan atau berhalangan tetap wakil itu akan naik. Itu soal lain. Ini bukan urusan manusia kan. Kalau kita boleh mengambil hak Tuhan di sini, diskusi kita kacau bos. Bukan. Artinya wakil ini juga harus kompeten, capable. Menurut Mas sendiri, Gibran capable nggak? Iya, kalau soal kompetensi ini kan orang yang bukan kita ambil dari tempat yang tidak jelas, ya kan? Dia memimpin salah satu kota tertua di Indonesia ini, ya kan? Dan dia memimpin dengan latar belakang keluarga dan pendidikan yang memadai. Ya kalau kita baca-baca lagi dibanding si A atau si B atau si C, bisa aja. Tapi kan itu nggak perlu. Maksudnya itu, yang kita ambil nih anak seorang presiden yang punya pengalaman. Memang banyak anak presiden yang juga ngantri dalam proses keluarga politik berkuasa. Tapi kalau Mas Gibran juga adalah bagian dari keluarga politik, keluarga presiden. Mas Gibran ini baru 2,5 tahun sebetulnya jadi wali kota. Itu apakah memang sudah dianggap cukup punya pengalaman dan punya kapabilitas terhadap hal itu ya? Kalau dibandingkan dengan Bung Hatta mungkin beda jauh ya. Mungkin Bung Hatta kan memang dari awal berjuang betul. Saya tadi bicara Bung Hatta itu dalam perspektif simbolik ya. Tapi kalau soal kemampuan orang ya saya mohon maaf ya. Saya belajar manajemen. Ada ahli-ahli manajemen yang menganggap bahwa pengalaman itu tidak baik. Jadi misalnya ada ahli namanya Tom Peter, dia bilang itu pengalaman itu nggak baik. Itu membelenggu imajinasi. Ini era anak muda. 60% dari pemilih kita ini adalah kaum muda. Yang imajinasinya tentang dunia ini dan tentang masa depan itu beda. Saya mempelajari cara anak-anak muda, cara Mas Gibran menjawab Twitter dan sebagainya itu menurut saya itu imajinatif. Dan itu adalah masa depan Indonesia. Sesuatu yang oleh orang-orang tua mungkin dianggap sinis, tapi itulah mereka. Ini anak-anak nih mimpinya itu kayak juga. Kekuatan Indonesia ke depan kan di pemimpin-pemimpin muda ini. Dan pentingnya Gibran ada di situ ya dalam rangka itu. Dia harus memanage ini, meledakan demographic bonus beserta imajinasinya. Karena demographic bonus itu bukan saja fisik orang, tapi gagasan orang, pikiran orang, imajinasi dari anak-anak muda yang seperti tidak tertampung dalam negara sekarang ini. Kemarin kepuasan publiknya Solo berapa? Ngalahin Pak Jokowi. Gibran. Percaya saya. Anda jangan anggap remeh Gibran. Kalau Anda tahu proses politik sampai Gibran itu muncul, ya, itu butuh campur tangan Allah SWT. Anda bisa bayangkan 9 partai politik, mereka punya calon cawapresnya untuk Prabowo, tapi nggak pernah confirm sampai ketika
nama Gibran diusulkan oleh parpol di hadapan Bapak Jokowi, barulah kemudian muncul nama Gibran di dalam kandidat cawapres. Pada awalnya Jokowi menolak, ya, dan berkali-kali ditanyakan kembali. Kenapa? Karena hanya Gibranlah figur yang cocok untuk mendampingi Prabowo capresnya. Saudara, saya beritahu saudara, Gibran itu anak Raja Wali, bukan anak ayam. Saya beritahu saudara. Jadi kalau hari ini banyak orang meremehkan Gibran, sang anak Raja Wali yang sekarang sudah dewasa menjadi Raja Wali, Anda meremehkan intelektualnya, ketegasannya, ya, secara lugas menjawab. Anda lihat di acara Najwa Shihab, di acara dialog para capres, ya, terlihat percaya diri. Kenapa? Ya, anak Raja Wali, saudara. Anda nggak bisa bedakan dong, nggak bisa samakan dong dengan anak ayam. Ya, kalau anak ayam kan pakai acara nangis-nangis dulu, drama-drama dulu, ya kan, saling menyalahkan, gitu kan, mencari playing victim, begitu. Kalau Gibran tidak, dia tahu ketika panggilan tugas itu datang untuk melaksanakan amanat konstitusi dan rekonsiliasi parpol di Indonesia, maka dia tampil dengan percaya diri. Banyak orang meremehkan pengamat militer, ya, yang ngomong sok tahu tentang siapa Jokowi dan siapa keluarga Jokowi. Ya, menurut saya itu sampah semua. Kenapa? Karena mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam proses politik itu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa jangan anggap remeh Gibran. Kenapa? Karena Gibran itu putra, ya, pertama, putra sulung dari Jokowi. Ya, Gibran itu punya pikiran sendiri. Tidak bisa sembarang orang lain ngatur-ngatur dirinya. Saudara perhatikan, dia sangat independen untuk menyatakan pendapat-pendapatnya. Dan saya yakin Gibran adalah calon pemimpin di masa depan yang luar biasa. Indonesia harus bangga, bangsa ini harus bangga mendapatkan keberkahan adanya Gibran yang akan datang menjadi pemimpin.